Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rahmayu Atrimurni dalam channel Atri Dodi Official. Guys, kali ini video saya akan berbeda dengan video-video biasanya. Kali ini saya akan membahas beberapa pertanyaan yang dilontarkan teman-teman kepada saya. Mengapa memutuskan menjadi seorang guru? Nah, ini pertanyaan yang sebenarnya sulit untuk saya jawab. Kenapa saya memutuskan untuk menjadi guru? Nah, awalnya memang udah kecemplung di dunia itu. Waktu saya tamat SMA, saya memilih banyak pilihan untuk kuliah. Lulusnya di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Jadi, tamat sekolah, tamat kuliah, gelar saya SPD, Sarjana Pendidikan. Nah, sesuai dengan gelar, otomatis saya jadi guru. Tetapi bukan berarti saya menerima kondisi itu seutuhnya. Nah, waktu tamat kuliah, saya ditawarkan oleh teman dekat saya waktu itu, di sebuah pekerjaan yang lumayan menjanjikan. Nah, walaupun saya SPD, tapi background saya kan kimia. Jadi saya bisa mencari pekerjaan di luar guru sebenarnya. Ya, salah satunya adalah laboratorium. Nah, waktu itu saya mendapat peluang bekerja di laboratorium sebuah minuman terkenal sampai saat ini, yang menjadi minuman terkenal, ya, minuman Coca-Cola di Kota Medan waktu itu. Nah, saya tertarik untuk menjadi tenaga labor di sana, tetapi saya tidak mendapat restu dari ibu saya, karena satu-satunya orang tua yang masih tersisa dalam hidup saya waktu itu hanya ibu. Karena bapak saya sudah meninggal saat saya masih semester 2 kuliah. Tahun 96 bapak saya sudah meninggal. Jadi tinggal ibu lah satu-satunya orang tua saya yang tersisa. Jadi mau tidak mau saya harus mengikuti perintah beliau. Ya itu. Akhirnya ibu saya menyuruh saya untuk jadi guru sesuai dengan ijazah yang saya peroleh. Ya, keputusan itu sebenarnya bukan keputusan saya, tapi keputusan ibu saya waktu itu. Pengalaman pertama menjadi guru. Ini pengalaman yang mana dulu ya? Kalau pengalaman pertama saya menjadi guru itu waktu saya PPL. Ya, pengalamannya tidak enak. Tapi kalau setelah sarjana, saya jadi guru itu tahun 2001. Itu di SMA 1 Lais. Waktu itu namanya SMA Negeri 1 Lais. Kalau sekarang SMA 3 Bengkulu Utara. Pengalaman pertama di sana ya mengajar di sebuah kecamatan Kabupaten Bengkulu Utara, Kecamatan Lais. Mayoritas siswanya orang Rejang. Ya, saya merasa banyak menghadapi kesulitan karena saya juga tidak punya pengalaman yang banyak sebagai guru, tapi saya dipaksa. Waktu itu saya belum mau jadi guru. Nah, karena guru kimia di SMA Lais waktu itu pindah ke Bandung, dan beliau menghubungi paman saya yang juga berdomisili di Lais, ya mau tidak mau saya disuruh menjadi guru. Awalnya saya menolak, saya nggak datang. Tapi beliau datang ke rumah menanyakan saya sudah ada atau belum. Akhirnya besoknya saya langsung mengajar. Itu tahun 2001, bulan Maret, saya ingat betul nih.
bulan Maret pertama kali saya mengajar di SMA Negeri 1 Lais 2001. Nah, bagi yang pernah saya ajar di SMA 1 Lais, hai, tonton video saya. Nah, jadi pengalaman pertama memang tidak seluas sekarang, tidak seenak sekarang. Saya jadi guru waktu itu sangat kaku, sesuai dengan SOP seorang guru, ya tidak bisa lentur dengan kondisi lingkungan saya. Jadi waktu yang membuat saya berubah. Jadi kalau ditanya pengalaman pertama, ya nggak enak, bahkan pingin keluar waktu itu, nggak ingin bertahan di guru. Tapi karena tekanan, saya termasuk memilih karir karena tekanan keluarga. Jadi ibu saya, paman saya, kakak saya itu menganjurkan saya untuk jadi guru. Jadi mereka orang-orang terdekat saya itu adalah faktor pendorong yang membuat saya untuk memutuskan karir di guru. Jadi bukan karena saya ingin jadi guru, bukan, tapi karena memang saya harus jadi guru. Itu adalah sebuah perintah dan saya tidak bisa menolak. Godaan pekerjaan lain banyak, tetapi saya tidak mendapat restu. Jadi setuju tidak setuju, mau tidak mau, waktu itu saya harus menjalankan perintah keluarga. Nah, setahun, 2 tahun itu masih merasa terpaksa saya jadi guru. Tapi di tahun ketiga itu saya sudah menikmati proses panjang yang saya lewati. Kalau sekarang tidak ada, jadi guru itu enak, bahkan enak banget. Kala itu hal yang menyakitkan ya ketika saya baru mulai meniti karir dan status saya masih guru honor. Itu sangat menyakitkan. Dari segala bidang itu menyakitkan, dari pekerjaan, tanggung jawab, penghasilan, semuanya menyakitkan. Tetapi hal yang membuat saya sakit itu adalah saya tidak bisa menguasai diri saya sendiri. Saya tidak mampu untuk berteman dengan diri saya ketika menghadapi siswa. Itu hal yang paling menyakitkan. Nah, dikala saya sudah mampu menguasai diri saya sudah menikmati pekerjaan. Jadi tidak ada satupun yang membuat saya sakit menjadi guru. Semuanya enak. Ya walaupun dilihat orang lain, apa sih guru itu, ya saya enjoy aja. Bahkan kalau ditanya pekerjaan yang paling saya sukai, ya mengajar saat ini. Memang saya tidak memiliki pengalaman lain untuk pekerjaan yang lain, tetapi ya guru menurut saya untuk saat ini adalah pekerjaan yang paling bagus, paling mulia, paling enak, bahkan paling ya paling enjoy lah kalau jadi guru. Saya rasa tidak ada hal yang membuat saya merasa tersakiti saat ini. Apapun itu, saya menikmati. Banyak sekali hal yang paling menggembirakan dikala kita berhasil atau kita merasa sukses, kita merasa berhasil membimbing siswa menjadi sesuatu yang lebih dari yang kita perkirakan. Ya, jadi itu hal yang paling menggembirakan dan itu nggak bisa dibayar dengan apapun. Bahagia ketika melihat siswa kita sukses di dunianya untuk mencapai cita-citanya. Bahagia.
Bahagia melihat siswa kita memenangkan sebuah kejuaraan. Bahagia melihat siswa kita tampil di event nasional. Bahagia melihat siswa kita menjadi paskib untuk bendera dikibarkan di Istana Negara. Itu bahagia sekali. Jadi banyak hal yang membuat saya bahagia menjadi guru. Jadi tidak bisa saya sebutkan apa yang paling membahagiakan karena semua itu sama. Saya pikir ketika siswa saya mencapai target lebih dari yang saya harapkan, itu sudah memberikan kebahagiaan yang luar biasa. Kalau di tahun 2019 kemarin, hal yang membuat saya sangat bahagia, siswa saya memenangkan film pendek tingkat nasional FLS2N, memboyong medali emas untuk Provinsi Bengkulu. Saya bahagia sekali. Jadi bagi saya ya bukan masalah uang, materi dan lain sebagainya, tapi ketika dia menorehkan sejarah untuk dirinya sendiri dan nanti akan menjadi contoh untuk yang lain, itu adalah hal yang paling menggembirakan untuk seorang guru. Jadi banyak sekali hal yang membuat kita bahagia, gembira, banyak sekali. Jadi cerita sakit, sedih itu tertutup oleh cerita bahagia kita di sekolah. Ya, saya sudah 20 tahun menjadi guru. Itu dari jenjang yang awalnya dari guru honor, kemudian naik ke jenjang guru bantu, kemudian baru PNS, kemudian baru sertifikasi, sekarang masih guru. Jadi jenjang itu saya lewati dengan rasa yang campur aduk, dari hal yang paling tidak suka sampai ke hal yang tidak mungkin lagi saya tinggalkan. Pernah lah pernah, bahkan berkali-kali pernah ingin keluar waktu itu. Jadi ya di masa 5 tahun saya menjadi guru, itu masa-masa sulit untuk saya bertahan karena status saya yang belum guru PNS, penghasilan saya yang masih sangat minim, kemudian godaan di luar. Saya kan masih muda waktu itu. Masih ingin mengembangkan diri, masih ingin melihat dunia luar, masih iri melihat teman-teman saya dengan jurusan yang sama, angkatan yang sama, mereka lebih sukses dari saya. Saya pingin ikut mereka. Tapi kala itu keluarga saya nggak mengizinkan. Saya termasuk orang yang takut untuk mengambil keputusan. Saya takut dengan resiko waktu itu, karena saya nggak mau ada kejadian pahit di keputusan saya. Jadi saya lebih memilih ngikut keputusan keluarga. Jadi kalau dikatakan ingin keluar dulu, malah jiwa saya, diri saya berontak untuk tidak melanjutkan karir saya. Jadi saya pingin jadi tenaga labor lah, pingin jadi pegawai bank lah, bahkan saya pernah pingin jadi wartawan. Random, nggak jelas. Tapi ya mungkin waktu itu saya masih mencari jati diri. Tapi alhamdulillahnya keluarga saya selalu mengontrol saya dengan sangat ketat. Waktu itu saya nggak nyaman, tapi kesininya setelah saya seumur ini sampai di titik ini, saya bersyukur saya memiliki ibu, saya memiliki kakak yang begitu peduli dengan kehidupan saya, yang setiap langkah saya itu harus diatur. Jadi keluarga saya termasuk keluarga posesif, dan itu membuat saya sangat bersyukur sekarang malah. Kalau waktu itu ya pingin, ya gimana gitu. Bayangkanlah anak yang masih baru berumur 24 tahun, pingin merasa dirinya mampu,
ingin mencoba karir yang lain dan memiliki lumayan banyak teman, punya relasi di tempat lain, ya bisa kalian bayangkan bagaimana perasaan saya kala itu. Saya bekerja di bawah tekanan keluarga. Nah, sekarang baru saya sadari nih, sekarang setelah puluhan tahun saya melewati proses itu, sekarang saatnya saya mensyukuri bahwa dulu saya termasuk orang yang patuh. Coba kalau waktu itu saya bukan orang yang patuh, berarti saya nggak tahu lah gimana jadinya. Berarti saya tidak guru, ya berarti saya sudah mengikuti keinginan saya untuk menjadi sesuatu yang pilihannya bukan guru. Itu guys. Pastilah kalian tahu sendiri kan bagaimana kurikulum itu berubah setiap saat. Dari awal saya jadi guru itu dari tahun 2001 sampai tahun 2021, itu setiap pergantian menteri kurikulum berubah dan pelajaran pun berubah. Jadi pertama kali saya menjadi guru, saya mengajar di SMA Negeri 1 Lais sebagai guru kimia guys. Jadi saya sarjana pendidikan dengan spesifik mata pelajaran kimia. Secara linearitas saya harus mengajar kimia. Nah, tahun 2010 akhir, itu Desember 2010, saya pindah tugas. Itu atas kemauan saya sendiri. Karena waktu itu saya ikut suami. Saya pindah ke SMK 3 Kota Bengkulu. Jadi dari suasana SMA, saya pindah ke SMK. Kenapa saya pilih SMK? Saya juga nggak tahu waktu itu. Saya hanya ingin mencari sekolah tempat saya bisa mengajar dekat dari rumah, berkumpul dengan keluarga, dengan suami. Itu aja poinnya. Nah, tapi di tahun itu juga saya dapat tunjangan profesi. Nah, jadi tahun 2010 saya juga mendapat tunjangan profesi, guys. Itu kalau istilahnya tuh sertifikasi guru gitu. Dan saya harus mengajar linier gitu. Agar tunjangan profesi saya bertahan. Lumayan sih, lumayan. Jadi guru dengan dapat tunjangan profesi sangat membantu. Jadi saya nggak boleh munafik. Itu adalah hal yang sangat saya harapkan. Oke, saya dapat di SMK. Suasana mengajar SMA dengan SMK ada perubahan. Tapi memang itu pilihan saya dan saya harus merubah diri saya. Dari tadinya saya mengajar di SMA dengan kondisi siswa lebih banyak teori, saya masuk ke SMK yang lebih banyak praktek dan guru lebih friendly dengan siswa. Jadi antara batas guru dan siswa itu seperti partner, bukan antara guru dengan siswa gitu. Jadi kita banyak kerjasama, otomatis itu membuat saya asing juga. Tapi itu perubahan kurikulum yang bukan dari pemerintah, itu memang dari sayanya yang mau berubah waktu itu. Jadi nggak masalah, mau tidak mau saya harus menyesuaikan diri. Nah, setelah tahun 2013 terjadi pergantian kurikulum. Tadinya di SMK tempat saya mengajar itu ada mata pelajaran kimia. Setelah kurikulum K13, kurikulum 2013, itu kimia di sekolah pariwisata dihapuskan. Saya tidak dapat jam, guys. Dan terancam dong tunjangan profesi saya. Itu hal yang paling membuat saya galau. Nah, dalam kondisi seperti itu, saya harus ucar-kacir mencari sekolah swasta di Kota Bengkulu selain sekolah induk. Jadi saya mengajar harus mencari jam kimia 24 jam agar sertifikasi saya tidak dicabut. Jadi saya udah hilir mudik ke sana kemari mencari jam. Dapat. Jadi nggak pernah saya nggak terima. Saya selalu terima, tapi dengan susah payah.
dengan perjuangan yang benar-benar membuat saya lelah. Nah, di tahun 2016 itu ada solusi dari pemerintah. Jadi guru SMA, SMK itu dibolehkan ikut keahlian ganda. Nah, mulailah saya berpikir nih, saya nggak harus mentok menjadi guru kimia, di mana jam kimia sekarang udah sangat berkurang, di SMA pun berkurang guys. Tadi belajar dari kelas 1 sampai kelas 3, sekarang belajarnya hanya kelas 10 lintas minat doang. Otomatis saya harus legowo dengan kondisi kurikulum waktu itu. Saya nggak punya kekuatan besar melawan pemerintah yang merubah kurikulum. Berarti saya yang harus berubah. Bukan kurikulum yang berubah, tapi saya yang harus berubah. Akhirnya saya ikut program keahlian ganda. Pamit sama suami dan alhamdulillah saya diizinkan. Saya mengambil jurusan broadcasting itu. Akhirnya di 2016 saya lulus seleksi. Se-Indonesia itu ada 70 orang yang mengambil jurusan itu, dan saya harus mengikuti pendidikan lagi selama 1 tahun itu di Jogja, di P4 TK Seni dan Budaya gitu. Kita banyak di sana, ada berapa ratus, pokoknya se-Indonesia itu puluhan ribu yang ikut keahlian ganda dengan mata pelajaran yang berbeda-beda, khusus untuk SMK, guru produktif SMK. Alhamdulillah 2017 selesai dan saya sertifikasi ulang guys. Bukan sertifikasi ulang, ikut ujian sertifikasi lagi dengan mata pelajaran yang baru diajarkan selama 1 tahun. Nah itu ya sama dengan sarjana, jadi saya menambah keahlian yang tadi hanya kimia saja, saya menjadi boleh mengajar broadcasting. Alhamdulillah 2018 sampai sekarang saya menjadi guru produktif seni broadcasting dan film di SMK 3 Kota Bengkulu. Alhamdulillah. Dan awalnya berat. Berat lah guys, bayangkan dari bertahun-tahun saya kuliah tahun 95, tamat tahun 2000, kemudian saya sudah menjadi guru sampai dari tahun 2001 jadi guru sampai 2016 jadi guru kimia 16 tahun. Kemudian saya harus merubah diri saya menjadi guru broadcasting. Ya sulit, butuh penyesuaian, butuh pengorbanan, tapi ya harus saya jalani. Ini keputusan saya yang diintimidasi oleh pemerintah, bukan diintimidasi guys, tapi ya guru harus berubah, saya harus berubah. Jadi jangan pemerintah yang harus mengerti saya yang harus mengerti pemerintah. Jadi sebagai guru saya harus belajar kembali, belajar ulang. Ya tadi udah saya ceritakan, karena jadi guru itu enak, asik, dan menyenangkan. Makanya sampai sekarang saya masih bertahan menjadi guru. Kalau ada yang mengajak saya pindah, berhenti jadi guru, mengerjakan yang lain, mungkin untuk saat ini saya nggak mau. Saya masih ingin jadi guru, karena bagi saya jadi guru itu banyak enaknya, banyak senangnya dibanding susahnya. Coba jadi guru kita memahami, ya kalau saya kan guru SMK, umur siswa saya 15 sampai 17 tahun lah ya. Saya ngerasa muda terus. Obrolan saya dengan anak-anak ya saya lebih kekinian aja. Ya tadinya saya nggak kenal YouTube, saya jadi kenal YouTube. Tadinya saya nggak mungkin merasa harus bisa jadi YouTuber, saya mencoba untuk jadi YouTuber. Itu karena mereka. Saya lebih banyak berkecimpung di dunia digital sekarang, ya di entertainer, walaupun belum sehit orang-orang, tapi
saya berubah, saya mencoba untuk berubah, saya mencoba untuk bertahan dengan kondisi yang memang saya sukai saat ini, saya menyenangi, saya mencintai, makanya saya bertahan. Saya suka dengan dunia ini, saya cinta dengan guru. I love you guru. I love you. Terima kasih terutama untuk ibu saya, kakak-kakak saya yang memaksa saya untuk bertahan di guru. Terima kasih banyak. Akhirnya sampai sekarang saya bertahan menjadi guru dan saya mencintai guru, mencintai pekerjaan saya yang tadinya tidak sama sekali, sekarang saya sangat mencintai. Jadi ibu, terima kasih atas dukungan dan dorongannya untuk membuat saya bertahan di dunia ini. Untuk kakak-kakakku yang rata-rata profesinya juga guru, yang mengingatkan saya bahwa guru itu jauh lebih enak dari yang lain. Saya nggak tahu sih enak dari yang lain apa enggak ya. Tapi kalau saat ini saya menikmati enak benar, sumpah. Enak jadi guru. Jadi ya untuk kakak-kakak saya, terima kasih atas support kalian untuk membuat saya sampai saat ini bertahan di dunia saya sendiri. Nah guys, itu saja cerita saya dan dari beberapa pertanyaan yang disampaikan ke saya sudah saya jawab semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, terutama untuk teman-teman yang sekarang bingung mau bertahan atau tidak di guru. Mungkin cerita saya bisa menginspirasi, atau yang kuliah lulus di keguruan seperti saya dulu tapi tidak minat di guru, ya belajarlah untuk mencintai, karena segala sesuatu yang dicintai itu akan menghasilkan hal yang maksimal. Jadi guru itu enak kok, apalagi guru sekarang. Guru sekarang jauh lebih enak. Mungkin nanti saya akan bahas di pembahasan lain enaknya jadi guru sekarang. Ya jadi guru sekarang enak. Jadi saya betah, dan mudah-mudahan teman-teman yang menonton video saya terinspirasi dengan apa yang saya sampaikan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.